Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan hebat semua? Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, Hari ini alhamdulillah luar biasa. keren ya Bu ya. Hari ini kita akan bersama-sama eh, berdiskusi untuk kelompok 5 yang akan membahas hal-hal yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat. Saya harap nanti dalam kegiatan silakan untuk aktif berdiskusi. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan saran-saran, nasihat-nasihat yang bisa membangun buat kita semua. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada kelompok 5 untuk melakukan presentasi dari PPT yang telah dibuat. Kepada kelompok 5 kami persilakan. Oke, Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, yaitu Febi Suryaningsih, kemudian eh, Fajri, dan saya sendiri, Diana Olensiatani, akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan eh, yang sudah kami diskusikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang koordinasi, kemudian komunikasi, supervisi dalam MBS. Jadi yang akan dibahas itu adalah koordinasi, komunikasi, supervisi, dan hubungan koordinasi komunikasi dalam MBS tersebut. Baik, lanjut. Sebagai pengantar, koordinasi pada MBS, mana nih? Pak Abdul nih yang share nih. Halo Pak. Nggak pindah ya share screen-nya, Bu? Enggak, Masya Allah, kayaknya sinyal nih. Bentar ya. Yang bagus siapa Dipa? Eh, Feby? Oke, Bu. ya. Baik, kita lanjut. Koordinasi pada MBS adalah proses memastikan aktor-aktor sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah atau orang tua, siswa, dan pemangku kepentingan eksternal bekerja secara sinkron untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Kemudian kualitas pembelajaran, akuntabilitas, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. MBS meningkatkan otonomi sekolah, tetapi tanpa koordinasi yang baik, otonomi dapat menyebabkan duplikasi tugas, konflik prioritas atau pemborosan sumber daya, proses penyampaian informasi, gagasan, kebijakan, dan umpan balik antara seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat secara terbuka, dua arah, dan partisipatif untuk mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan program sekolah. Mengapa koordinasi penting dalam MBS? Pertama, itu agar dapat menyelaraskan tujuan sekolah dengan praktik pedagogis dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, mengoptimalkan peran dan kontribusi komunitas, orang tua atau komite. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas
keputusan yang diambil di tingkat sekolah. Selanjutnya, pembagian tugas yang jelas, yaitu job description sederhana untuk komite, koordinator kurikulum, koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, ritual komunitas rutin, yaitu dengan adanya rapat mingguan dari tim manajemen, apakah itu dari kepala sekolah, wakil kesiswaan dan kurikulum, kemudian rapat bulanan yang bisa melibatkan komite, kemudian laporan triwulan, dan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, sistem informasi sederhana. Spreadsheet anggaran yang bisa diakses oleh pihak terkait atau portal sekolah dengan dokumen keputusan. Contoh penelitian menunjukkan sistem web atau alat digital dapat membantu koordinasi layanan anak berkebutuhan khusus. 4. Pelatihan kolaborasi dan fasilitasi rapat efektif bagi kepala sekolah dan guru agar rapat lebih produktif. Selanjutnya, hambatan. Konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, kurangnya kapasitas manajerial, komunikasi yang buruk, beban administrasi yang berlebihan. Kemudian mitigasi, yaitu fasilitasi mediasi jika konflik, penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen sekolah, penyederhanaan prosedur dokumentasi, penggunaan indikator kinerja yang jelas. Selanjutnya, komunikasi dalam MBS. Komunikasi dalam MBS adalah proses penyampaian informasi, gagasan, kebijakan, dan umpan balik antara seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat secara terbuka dua arah dan partisipatif untuk mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan program sekolah. Fungsi komunikasi dalam MBS. Fungsi komunikasi dalam MBS yaitu membangun pemahaman bersama, kemudian mendorong partisipasi aktif, selanjutnya mempermudah koordinasi dan kerjasama, seterusnya menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan. Terakhir menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Terusnya, adanya komunikasi dua arah. Terjadi timbal balik antara sekolah dan pihak terkait melalui umpan balik. Yang kedua, komunikasi partisipatif, yaitu semua warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam proses komunikasi. Ketiga, komunikasi vertikal, berlangsung dari pimpinan ke anggota atau top down, kemudian dari anggota ke pimpinan atau bottom up. Kemudian yang keempat, komunikasi horizontal, terjadi antar unsur sejajar serta antar guru, seperti antar guru, staf, atau kerjasama dengan komite sekolah.
Selanjutnya, tujuan komunikasi dalam MBS. Tujuan komunikasi dalam MBS, 1. Membangun pemahaman bersama agar seluruh warga sekolah memiliki persepsi yang sama tentang visi, misi, kebijakan, dan program sekolah. Kedua, mendorong partisipasi dan kolaborasi. Komunikasi yang baik membuat guru, siswa, orang tua, dan masyarakat mau terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi yang terbuka, membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah. Keempat, menyalurkan aspirasi dan umpan balik. Komunikasi menjadi sarana menyampaikan ide, kritik, dan saran demi perbaikan mutu pendidikan. Kelima, memperkuat koordinasi antar pihak. Memastikan semua komponen sekolah bekerja selaras dan efisien dalam mencapai tujuan. Keenam, membangun hubungan yang harmonis. Membina kerjasama yang positif antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, tantangan komunikasi dalam MBS. 1. Kurangnya keterbukaan informasi. Contoh, sekolah mengambil keputusan penggunaan dana BOS tanpa disosialisasikan ke guru atau komite, sehingga muncul kecurigaan dan miskomunikasi. Kedua, perbedaan persepsi atau kepentingan. Contoh, guru ingin program penguatan literasi, sementara orang tua lebih menuntut peningkatan fasilitas fisik sekolah. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat. Contoh, rapat komite sekolah hanya dihadiri beberapa orang tua karena kesibukan atau merasa tidak dilibatkan. Keempat, keterbatasan sarana komunikasi. Contoh, sekolah di daerah belum memiliki grup WhatsApp atau papan informasi digital sehingga informasi hanya sampai ke sebagian warga. Kelima, budaya komunikasi hierarkis. Contoh, guru enggan menyampaikan kritik atau saran kepada kepala sekolah karena merasa tidak bebas atau takut dianggap menentang. 6. Kemampuan komunikasi yang belum merata. Contoh, sebagian guru belum terbiasa menyampaikan ide secara jelas dalam rapat sehingga terjadi salah paham antar anggota sekolah. Selanjutnya, supervisi pendidikan, yaitu proses bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan profesionalisme guru yang bertujuan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran dan mutu pendidikan. Dalam konteks MBS, supervisi menjadi mekanisme utama untuk menyelaraskan praktik pengajaran dengan visi misi, kebijakan, dan prioritas sekolah yang dikelola secara partisipatif. 1. Meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kemudian supervisi ini menyelaraskan praktik pembelajaran dengan standar mutu sekolah, visi, kurikulum, atau asesmen. Ketiga, membangun budaya kolaboratif, reflektif, dan akuntabilitas di antara seluruh pemangku kepentingan. Kemudian model supervisi ada supervisi instruksional, yaitu fokus pada proses pembelajaran di kelas, observasi, umpan balik berbasis bukti, pengembangan perangkap pembelajaran.
Banyak studi di Indonesia menyorot model ini sebagai yang paling langsung berdampak pada praktik guru. Dan yang kedua, supervisi manajerial. Berfokus pada aspek organisasi, kebijakan, sumber daya, tata kelola sekolah, sering dikaitkan dengan peran kepala sekolah di MBS. Ketiga, supervisi klinis atau kolaboratif. Menggunakan siklus observasi, refleksi, perencanaan bersama. Terlibat tren meningkat karena menumbuhkan profesionalisme berkelanjutan. Keempat, supervisi berbasis komunitas atau partisipatif. Melibatkan orang tua dan pemangku kepentingan lokal dalam pengawasan mutu. Relevan untuk MBS yang menekankan otonomi dan keterlibatan komunitas. Selanjutnya, tantangan supervisi dalam MBS. 1. Keterbatasan kemampuan supervisor, kepala sekolah atau pengawas, itu pengetahuan metode supervisi dan Hilang suara Bu Diana. Kelempar Bu Diana, Pak. Iya, sepertinya kelempar, Bu. Lanjut dengan ininya Baik, temannya. Lanjut, Feb. Tantangan baik seperti langsung saja saya lanjuti. Untuk tantangan supervisi dalam MBS itu ada 3. Yang pertama itu keterbatasan kemampuan supervisor, kepala sekolah atau pengawas. Sebagai pengetahuan metode supervisi dan kompetensi pedagogik yang belum merata. Kemudian, waktu dan beban kerja, di mana jadwal supervisi seringkali tidak terencana sehingga hanya inspeksi singkat. Kemudian, budaya di sekolah yang belum terbiasa refleksi atau umpan balik, sehingga resistensi guru terhadap umpan balik yang bersifat evaluatif bukan membangun. Kemudian yang keempat, itu ketidaksesuaian fokus supervisi dengan kebutuhan nyata guru seperti terlalu administrasi. Kemudian peran supervisi dalam MBS. Yang pertama, untuk menjembatani kebijakan praktik kelas, di mana supervisi memastikan kebijakan MBS diterjemahkan menjadi tindakan pembelajaran yang nyata. Kemudian mekanisme akuntabilitas profesional, di mana supervisi memfasilitasi pelaporan kinerja guru serta perbaikan terus-menerus. Kemudian pengembangan kapasitas internal sekolah, di mana supervisi yang terencana mengurangi ketergantungan pada pelatihan eksternal dan membangun kapasitas in-house. Selanjutnya, Pak. error, Feb. Kok error, Feb? langsung aja Febi baca. Ya. Udah Baik, muncul? yang Dalam penerapan yang itu langsung aja. Walaupun nggak tampil. selanjutnya, hubungan koordinasi, komunikasi, serta supervisi dalam MBS. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS, koordinasi, komunikasi, dan supervisi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pendidikan. Koordinasi berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kegiatan di sekolah agar berjalannya sesuai rencana,
mulai dari pembelajaran, administrasi, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Supaya koordinasi tersebut efektif, dibutuhkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah antara kepala sekolah, guru, staf, komite, serta orang tua. Melalui komunikasi yang baik, setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat selaras. Selanjutnya, supervisi hadir untuk memastikan bahwa hasil dari koordinasi dan komunikasi benar-benar terlaksana dengan baik, sekaligus memberikan pembinaan dan umpan balik bagi guru dan tenaga kependidikan, sehingga hasil supervisi kemudian dikomunikasikan kembali dan dijadikan bahan untuk memperbaiki koordinasi berikutnya. Dengan demikian, komunikasi menciptakan pemahaman, koordinasi menyatukan belum, Pak. Langkah dan supervisi menjamin mutu pelaksanaan, sehingga ketiganya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam keberhasilan MBS. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih. Baik, boleh kita kasih jempol ya untuk kelompok yang sudah tampil. Teman-teman boleh dikasih emot jempol untuk teman-teman yang sudah tampil ya. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 5. Baik rekan-rekan, kita masih punya waktu untuk saling berdiskusi terkait bagaimana melakukan komunikasi, koordinasi dalam program MBS. Nah, kita tunggu ada pendapat dari teman-teman atau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Namun sebelum ke teman-teman, saya ingin bertanya sedikit nih ke kelompoknya Bu Diana. Kira-kira nih, bagaimana penerapan MBS di sekolah ibu gitu ya, bila dikaitkan dengan eh, budaya Melayu yang merupakan budaya khas dari kita sebagai orang Riau. Kira-kira bagaimana penerapan MBS bila dikaitkan dengan budaya Melayu seperti itu? Nah, itu sedikit pancingan dari saya ya untuk kelompok 5. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan gagasan, pendapat, dan pertanyaan, kami persilakan. Feby, Feby bisa jadi moderator ya, tuker ya. Bisa, Feb? Bisa, Pak. Oke, ya lanjut, Feb. Baik, ya langsung aja ya, Pep ya. Oke, lanjut. Saya lagi Kita pilek, coba maaf ya Bu Diana. apanya? Lagi pilek, jadi Pilih. Oke, siap. lanjut. Eh, jadi saya akan coba jawab ya apa yang tadi disampaikan Pak Abdullah, bagaimana penerapan eh, ketiga komponen tadi dalam kaitannya penerapan budaya lokal. Apa tadi Pak? Bagaimana integrasinya dengan budaya Melayu? Integrasi budaya Melayu ya. Integrasi budaya Melayu. Oke. Eh, tentunya secara umum eh, untuk daerah kita di Riau ini tentu ada berbagai penerapan budaya Melayu itu, Pak, gitu ya. Jadi kalau di sekolah saya yang sudah pernah dilakukan itu di daerah kami eh, ada satu kebudayaan hatam Al-Quran. Nah, hatam Al-Quran itu biasanya dilaksanakan di surau-surau di desa. Nah, pada tahun yang lalu itu seiring dengan penerapan P5 itu kami menggalakkan eh, cinta Al-Quran. Jadi satu semester itu kami selama 3 bulan kami targetkan anak-anak bisa menyelesaikan membaca Al-Quran. Ya, Pak. Jadi Al-Quran itu kami bagi per juz satu kelas itu. Jadi misalnya itu kan kita 30 juz. Misalnya siswanya ada 30 orang, berarti satu
siswa 1 juz. Nah, jadi nanti yang sudah selesai secara bergantian menyerahkan juz itu kepada wali kelasnya. Nah, dan alhamdulillah pada akhir semester itu kami bersama dengan orang tua yang anaknya sudah selesai membaca Al-Quran 26 sampai 30 juz, itu kami undang untuk menyelenggarakan proses hatam Al-Quran itu di sekolah. Dan alhamdulillah sudah terlaksana, kemudian bantuannya dalam kegiatan itu juga partisipasi orang tua dan desa di sekitar sekolah kami. Alhamdulillah terlaksana dan orang tua juga cukup antusias dalam pelaksanaan itu. Jadi menurut saya eh, penerapan budaya Melayu itu salah satunya bentuknya seperti itu gitu Pak. Demikian jawaban dari saya Pak Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sepertinya Bu Noveri ingin menambahkan bagaimana eh, integrasi budaya Melayu di SD yang beliau pimpin sekarang. Baik, Bu Noveri, kami persilakan. Suaranya Bu Nove. Belum. Suaranya belum. Apa Nah, nih? Saya disuruh ngapain? ya, Bu, tadi Bu Diana telah bercerita bahwa bagaimana MBS itu diterapkan dalam dia mengintegrasikan MBS itu dengan budaya Melayu. Salah satu contohnya adalah gerakan Anak Cinta Al-Quran itu ya yang dilaksanakan di eh, sekolah beliau. Kalau Ibu bagaimana Bu? Kira-kira integrasi MBS dengan budaya Melayu, Bu? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini mohon maaf saya sebetulnya lagi bercabang pikiran, tapi saya berusaha juga ya. Oke, pelaksanaan MBS dengan budaya yang ada di sekitar sekolah saya. Tentu dengan diarahkan oleh kementerian kita bahwasanya setiap daerah itu menggunakan pakaian Melayu di menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Nah, kalau di sekolah di pakaian Melayu Riau atau pakaian yang kedua menerapkan atau Arab Melayu yang kedua. Nah, yang ketiganya adalah sekolahnya adalah di dalam ekskul saya ekskulnya yang berdasarkan di daerah kampungnya itu adalah Basiacung, Bapak. Jadi budaya di sini ada daerah nama apanya, nama itunya Basiacung. Nah, kalau Bapak Ibu tanya sama saya Basiacung itu sebagai gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kayak orang berbalas pantun untuk biasanya itu dipergunakan pada saat ada kegiatan pesta pernikahan. Jadi diantarkan dari pihak laki-laki mengantarkan anak laki-lakinya ke rumah perempuan. Jadi di situ pihak perempuan menerimanya dan di situ diadakanlah berbalas pantun. Kalau ibarat kata orang bahasa Indonesianya yang dikenal dengan berbalas pantun. Tetapi kalau di daerah Ocu itu namanya basiacong. Jadi berbalas pantunnya menggunakan bahasa Ocu. Itu ada seni dan ada triknya. Begitu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Feby, silakan Feb. Ayo Feb, silakan Feb. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan ataupun masukan untuk kelompok 5, kami persilakan.
Ayo Bu Yuni, jika ada Iya, yang Pak. ingin disampaikan. Oh ya, Feb, lanjut Feb. Bapak pilih Feb. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan videonya? Ayo rekan-rekan, jika ada yang ingin didiskusikan ya Feb ya. Baik, Bapak Ibu, jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan. Tapi kiranya jika tidak ada lagi, Iya. bisa kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Hari ini dua kelompok Pas pas satu berarti. kelompok aja. Satu Udah tuh kelompok Pep, aja lah. lanjut aja. Dua kelompok pas satu kelompok kita hari ini. Kalau ditanya satu kelompok Pak Ketua, Nah, satu kelompok aja lah ya. Cepat selesai. Ini boleh selesai cepat. boleh. Oke lah. Feb, kita minta satu pertanyaan lagi Feb. Nanti jam 2 seperti. Boleh, boleh Pak, kita tampung satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kita diskusikan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah sekarang langsung dua kelompok atau cuma satu kelompok? Kalau untuk kesepakatan tadi, rasanya satu kelompok saja, Bu. Tapi kalau misalnya memang kelompok 6 mau tampil, langsung aja kita alihkan ke kelompok 6 untuk presentasi. Satu kelompok aja lah Bu. Biar cepat. Oke Bapak Ibu, setuju? Baik, kiranya nggak ada Pak Abdullah yang ingin bertanya, kita selesaikan aja juga boleh. Iya. Nah, satu lagi dari Bu Samsinar. Ayo Bu Samsinar, silakan Bu. Nanti di laporannya Samsinar, terlalu sedikit. Nanti Bu. Baik, kalau kalau tidak ada sayalah yang bertanya ya. Eh, boleh. Sebetulnya eh, gimana sih langkah-langkah efektif dalam melakukan koordinasi yang efektif juga kepada bawahan? Ini mungkin pertanyaannya untuk eh, Bapak Ibu pengawas maupun kepala ya. Kira-kira bagaimana sih apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan komunikasi efektif agar koordinasinya efektif juga gitu ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Abdullah yang telah memberikan sebuah pertanyaan. Boleh jika Bapak Ibu ada yang ingin membantu menjawab dalam diskusi ini, kami persilahkan. Mungkin kiranya kepada Bu, coba ya, Bu Evi yang ingin membantu menjawab atau ingin berbagi, kami persilahkan Bu. Bu Epi nyiapin proposal nih. Saya coba menjawab, boleh? Lanjut Bu. Ya, izin menjawab teman-teman ya, biar kita diskusinya lebih hidup gitu kan.
Kayaknya sepertinya teman-teman yang lain sudah pada sibuk itu bikin proposal tes. Ini saya lagi umroh jadi saya belum deh. Sama saya berusaha menjawabnya, nanti bisa dibantu deh sama saya. Mungkin langkah-langkahnya salah satunya tentu menjalin hubungan yang saling terbuka antara sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan guru, TU, yang penting dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Jangan lupa juga kita harus transparan dengan stakeholder-stakeholdernya. Kita sebagai kepala sekolah harus mendengar mereka berikan masukan ataupun pendapat guru kita tersebut. Selanjutnya kalau kita sudah apa yang diberikan masukannya, atau otomatis tentu kita harus memberikan umpan balik terhadap yang sudah diberikan oleh mereka. Itu aja mungkin dari saya sama teman yang lain. Oke, ya baik, saya tambahkan juga bagaimana koordinasi dan komunikasi itu bisa berjalan efektif. Eh, Selanjutnya itu ada pendelegasian, ya pendelegasian tugas kepada eh, guru atau staf tertentu sesuai dengan kapasitas atau kemampuan guru tersebut gitu, sehingga ketika tugas itu diberikan kepada beliau itu kita memberikan tanggung jawab, tetapi bukan berarti kita melepas tanggung jawab. Tuh, jadi dengan memberikan tugas kepada rekan kita sesuai dengan porsi mereka. Tuh. Kemudian yang juga dapat dilakukan komunikasi yaitu tidak merasa, terutama itu kepala sekolah, tidak merasa sebagai orang yang harus selalu dihormati gitu. Jadi kadang kita juga tak pungkiri ada memang kepala sekolah itu merasa bahwa apa guru-gurunya itu harus menghormati mereka gitu. Tanpa ada misalnya ber, bersenda gurau di ruang majelis guru atau tempat-tempat tertentu gitu. Kalau udah ke sekolah di ruang kepala sekolah aja duduknya gitu kan. Jadi kan tentu itu eh, kekurangan atau hal-hal yang perlu dibicarakan oleh rekan-rekan itu menjadi terbatas gitu. Itu saja tambahan dari saya. Feby, lanjutkan. Bisa juga mungkin Bapak Ibu Pak IT, umpamanya komunikasinya lewat WA group, teleponan atau apa. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bona Ferry dan Bu Liana yang telah memberikan masukan. Mungkin ada tanggapan langsung dari penanya, Pak Abdullah. Baik, terima kasih ibu-ibu cantik semuanya. Luar biasa jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bagaimana kita menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam di sekolah masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Suryaningsih Murni. Silakan. Baik, terima kasih pada Pak Abdullah. Baik, Bapak Ibu, eh, kiranya ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan mengenai koordinasi, komunikasi, dan supervisi dalam MBS. Jika tidak ada, maka perkuliahan hari ini bisa kita akhiri. Baik, Bu Lila, gimana Bu Lila? Kasihan udah resen. Ayo, silakan Bu Lila. Aman, Pak. Ayo, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bu Lila? Oke, Feb, gimana Feb? Kira-kira tambah satu lagi atau kita tutup? Kita tutup aja rasanya, Pak. Soalnya tadi belum ada lagi yang bertanya-tanya, Pak.
Nah, ini nggak apa-apa kali ya dengan Pak Hendri ya. Nggak apa-apa, Pak. Kita kalau Bapak tuh tadi normalnya, bilang kita diskusi aja yang penting tadi, Pak. nah, kita kalau normalnya dari jam 1 sampai jam berapa? 2.50 ya, kalau normal. Sekarang lagi nggak normal. Ya udahlah. Oke lah, kita tutup aja nggak apa-apa. Nah, nanti sama-sama kita kasih penjelasan ke Pak Hendri ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Atau kita buka kamera dulu nggak? Mau foto dulu? Ya, Ya, boleh. semuanya. Kita kan hadir semua nih hari ini. Ayo, nah buka kamera dulu Bu Indah. Nampak betul muka sakitnya Bu Indah nih, kasihan. Oke, ayo Gilang, Pak Herman, Bu Nopi, Nur Karisma. Saya ambil foto satu aja ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga sukses buat kita semua ya. Kami serahkan ke moderator untuk menutupnya lah, biar Afdol. Baik, terima kasih pada Pak Abdullah. Baik, Bapak Ibu, berakhirnya diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula perkuliahan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya selaku perwakilan dari Pondok perwakilan dari kelompok juga ingin meminta maaf apabila penampilan kami kurang maksimal dan lain sebagainya. Kami akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Feb. Eh, Bu Diana ini pengen tahu, Febi, apa hasil rapat tadi katanya. Baik, Bapak Ibu, Pak untuk hasil Abdullah, rapat Pak Abdul. tadi, hasil rapatnya Rekamannya adalah ditutup dulu, Pak Abdul.